Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Sarah Nika. Biasanya Ibu dipanggil dengan Bu Sarah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik tema 1. Sub tema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, sekarang hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia. Dan yang terakhir, kalian memahami gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Nah, kalian akan paham ini. Oke, pertama, Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Bisa disebut juga pedoman. Kalian pasti udah nggak heran lagi dengan Pancasila, pasti udah sering banget namanya Pancasila. Nah, Pancasila itu ada 5 silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya apa sih? Lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya padi dan kapas. Nah, pada saat ini kalian akan pelajari sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Ini sih udah sering kalian pelajari dari kelas 2 ya, dari kelas 1 SD. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap-sikapnya apa aja sih? Nah, di sini ada berdoa sebelum dan sesudah belajar, lalu melaksanakan ibadah, 3. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Untuk sila pertama itu, intinya kalian itu percaya bahwa Tuhan itu ada satu. Lalu intinya kalian itu harus saling menghargai antar sesama agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menghormati hak orang lain, lalu tidak membeda-bedakan suku, dan saling menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya apa sih persatuan Indonesia? Rela berkorban demi bangsa. Contohnya, misalnya kalian mengikuti upacara bendera, lalu mencintai dan membeli produk dalam negeri. Ini juga termasuk contohnya. Dan 3. Menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu musyawarah. Kalian tahu kan musyawarah? Saat berkumpul dan berusaha untuk mencari jawaban dari sebuah permasalahan. Nah, lalu saat musyawarah ini merupakan contoh dari sila keempat. Contoh lain itu, saling menghargai pendapat orang lain. Jadi, saat kalian musyawarah tadi, kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak boleh, yang terakhir tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi di sini selain menghargai pendapat orang lain, kalian pun harus bisa untuk tidak memaksakan kehendak. Contohnya misalnya ada Tony dan Madi. Tony dan Madi ini ingin pergi bersama. Misalnya Tony ingin ke Bandung, lalu Made ingin ke Bogor, pasar Bogor misalnya ya. Nah, kira-kira kan Bandung terlalu jauh nih, pasti pilihannya di Bogor kan? Nah, di sini kita tidak bisa menyalahkan Tony yang ingin ke Bandung, jadi kita harus tetap menghargai pendapat Tony. Tapi di sini pun Tony tidak bisa memaksakan kehendak bahwa kita harus ke Bandung. Tidak bisa karena itu terlalu jauh. Nah, itu maksudnya. Lalu sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu berlaku adil, terus gotong royong, dan terakhir kalian harus bersikap hemat. Itu merupakan contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Selain itu, Indonesia tidak hanya Pancasila, keadaan Indonesia juga dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Apa sih letak geografis dan letak astronomis? Jadi, letak geografis itu merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan bumi. Lihat ada gambar di sini. Ada ini yang di garis silang ini, posisi silang ini merupakan Indonesia. Di sini di silang ini ada tulisan benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, Samudra India. Itu letak geografis. Ini maksudnya apa ya? Jadi, secara geografis itu Indonesia terletak di antara dua benua. Ada benua Asia dan benua Australia. Lalu Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu maksudnya. Selain itu, tadi itu termasuk letak geografis. Jadi letak geografis itu daerahnya tuh dilihat dari kenyataan buminya. Kalau geografis dilihat dari kenyataan buminya, lalu kalau letak astronomis itu apa ya? Jadi letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi di garis lintang dan garis bujurnya. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nih, letak astronomis Indonesia. Coba kita lihat di sini. Di sini ada 6 derajat lintang utara, ada lintang selatan, ada bujur timur, dan ada bujur timur juga. Benar sih, ada garis lintang dan ada garis bujurnya. Tapi apa sih garis lintang itu? Nah, garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nih, lihat nih. Jadi, kalau garis lintang itu garis yang mendatar. Nah, ini ada garis lintang utara dan lintang selatan. Selanjutnya, garis bujur. Nah, garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Jadi garis bujur ini. Lihat kan, ini tuh batas Indonesia di sini. Ini Indonesia. Ini garis lintangnya mendatar, ini garis bujurnya. Oke. Jadi letak astronomis Indonesia itu ada dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, lalu dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis Indonesia. Selanjutnya, selain dari letak geografis dan letak astronomis, negara Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan. Kalian pasti sudah sering dengar kalau Indonesia disebut negara kepulauan. Apa sih negara kepulauan itu? Tuh, lihat gambarnya. Kira-kira apa, yo? Nah, jadi Indonesia disebut dengan negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau besar maupun pulau kecilnya. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali pulaunya, baik pulau besar maupun pulau kecil. Nah, di Indonesia itu ada 17.499 pulau. Banyak sekali kan? Selanjutnya, Indonesia juga termasuk negara maritim. Kalau dilihat dari gambar, sepertinya tahu kan? Nah, negara maritim itu apa? Nah, negara maritim itu
Karena Indonesia sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Tuh lihat, itu negara maritim. Ini pasti sudah tidak asing lagi untuk kalian. Negara agraris. Indonesia juga disebut dengan negara agraris. Kalau dilihat-lihat dari gambar, karena ada sawahnya, ada petaninya. Betul sekali. Jadi Indonesia disebut dengan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Kalian kalau main ke pedesaan pasti masih sering lihat sawah, petaninya. Nah, itulah negara agraris. Dari tadi, Ibu sudah memperlihatkan kalian gambar-gambar yang kemudian bisa kalian kira-kira atau kalian ceritakan. Ini gambar negara maritim, ini gambar negara agraris, lalu ini gambar negara kepulauan, ini gambar letak astronomis Indonesia. Nah, ini namanya gambar cerita. Karena dari gambar sini Ibu bisa menceritakan sesuatu. Nah, gambar cerita itu bisa disebut juga dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi atau gambar cerita itu apa? Nah, jadi gambar cerita itu merupakan gambar yang digunakan untuk memperjelas, memperindah, memperkuat, memperkaya, dan menerangkan sebuah cerita. Nah, dari gambar cerita ini dapat dibagi menjadi 4. Apa saja? Tadang! Ada gambar realis, gambar karikatur, kartun, gambar dekoratif. Kalau dilihat-lihat gambar realis itu, kelihatan tuh gambar karikatur, seperti itu. Kartun, kayaknya kalian sering nonton nih. Dan ini gambar dekoratif. Apa sih gambar realis, gambar kartun, gambar karikatur, dan gambar dekoratif? Oke, kita lihat. Nah, jadi gambar realis itu adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataannya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini berarti gambar perempuan. Ini memakai kerudung, lalu dia memakai kacamata, lalu alisnya tebal, senyumnya. Nah, biasanya gambar realis itu merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataannya, mirip sekali dengan orangnya. Lalu gambar karikatur. Gambar karikatur yang ini nih. Jadi gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan sehingga bentuknya seringkali terlihat lucu atau aneh. Bisa dilihat kan? Ini kepalanya terlalu besar. Memang kepala kita aslinya tidak sebesar ini kan? Makanya itu dilebih-lebihkan. Lalu bisa dibuat lucu-lucuan dengan adanya pesawat ini. Memang kita bisa naik di atas pesawat seperti ini. Kenyataannya kan tidak. Nah, itu namanya disebut gambar karikatur. Selanjutnya ada kartun. Nah, kartun ini adalah gambar yang mengandung humor. Bisa berupa manusia atau hewan atau tumbuhan. Nah, biasanya ini sering kalian tonton pasti. Ya. Jadi gambar yang mengandung humor atau lucu. Terakhir, gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Biasanya ini terdapat di kain batik, kain songket, kain tenun, relief, dan dinding pada candi. Nah, biasanya ini pun perindah. Biasanya kalian temui di candi atau di batik, suka ada nih motif-motif seperti ini. Jadi apa aja tadi gambar cerita? Ada gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, dan gambar dekoratif. Kalau diingat-ingat, jadi kalian tahu kan apa saja itu nilai-nilai Pancasila. Lalu kalian juga paham tentang kondisi geografis Indonesia. Lalu kalian juga tahu kan apa itu gambar cerita. Semoga kalian semua paham ya tentang materi hari ini. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini.
Terima kasih, nanti kita bertemu di Zoom ya. Kalian bisa tanya banyak hal. Oh ya, untuk yang tadi, tentang bujur timur. Tadi, kalau lintang, ada lintang utara dan lintang selatan. Tapi kenapa ya, kalau bujur timur, bukannya bujur barat sampai bujur timur, tapi bujur timur dan bujur timur? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh infokan nanti saat kita bertemu di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.